الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. والحمد لله, kalimat hamdalah yang senantiasa kita sebutkan melalui lisan kita sebagai tanda rasa syukur kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan senantiasa memberikan anugerah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian pembacaan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita lanjutkan kembali dari kitab Sahih Al-Bukhari, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang pentingnya bagi seorang imam untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada umatnya, khususnya kepada para wanita, mendidik mereka dengan ilmu syar'i, mengarahkan mereka agar kemudian mereka senantiasa terbimbing dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ابن برديزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. باب الحرص, semangat
Al-hirsi artinya semangat, sesuai dengan kemampuannya. Al-hadis untuk mendapatkan hadis atau mendengarkan hadis. Dan al-hadis, istilah hadis di dalam istilah syar'i yang dimaksud adalah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebutkan secara mutlak al-hadis, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dari ucapan beliau atau dari perbuatan beliau atau dari takrirat, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disebutkan istilah hadis kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali diikat dengan sesuatu. Misalnya kita mengatakan hadisun mauquf, artinya hadis itu mauquf, maksudnya disandarkan kepada sahabat Nabi. Kalau dikatakan mauquf, maka maksudnya disandarkan kepada para sahabat. Atau disebut hadisun maqtu', yang dimaksud maqtu' yaitu yang disandarkan kepada tabi'in atau yang di bawahnya. Maka mesti ada pengikat, hadisun mauquf, hadisun maqtu'. Adapun kalau disebutkan secara mutlak al-hadis, maka yang dimaksud adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab al-hirsu 'ala al-hadis, semangat untuk mendapatkan atau menuntut ilmu hadis, untuk menjelaskan kepada kita bahwa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersemangat untuk mendapatkannya, ini termasuk di antara ibadah dan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Sebab hadis yang datang dari Nabi alaihi wasallam merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua wahyu. Yang pertama adalah wahyu berupa kitabnya Al-Quran Al-Karim, Kalamullah Al-Munazzal, firman Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dari ucapannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril dan Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan wahyu yang kedua yaitu yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah merupakan wahyu yang kita juga diperintahkan
diperintahkan untuk menjaganya dan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, Al-Quran, dan yang menjelaskan Al-Quran, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Mustahil Allah Taala memelihara Al-Quran lalu kemudian Allah tidak memelihara yang menjelaskan isi Al-Quran Karim. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasulnya yang bertugas untuk memperjelas apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah menurunkan kepadamu al-dzikr agar engkau wahai Muhammad yang menjelaskan kepada umat ini, yang menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran Karim, yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, merinci apa-apa yang global yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka bentuk pemeliharaan Al-Quran adalah dipelihara lafaznya dan dipelihara maknanya, kandungan-kandungannya, sehingga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa hadis-hadis beliau yang senantiasa terjaga. Tidak ada seseorang yang berusaha untuk memasukkan dan menyusupkan ucapan dusta lalu menisbahkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan maka tersebut pasti akan tersingkat dan pasti akan ketahuan dengan munculnya para ulama, para imam, para tokoh, a'immatul jarh wa ta'dil, yang mereka menghabiskan umurnya untuk memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang sebagian orang kepada Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu tatkala mereka mengeluhkan demikian banyaknya hadis-hadis palsu yang menyebar, sehingga mereka mengadu kepada Abdullah bin Mubarak dan mereka mengatakan, hadhihi al-ahadits al-masnu'ah, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis palsu yang menyebar ini? Kata Abdullah bin Mubarak, fa'ishu laha al-jahabidah, itu telah dihadapi oleh para cendekiawan hadis, mereka yang mempelajari ilmu hadis, sehingga mereka lah yang mengerti mana hadis-hadis yang sahih yang disandarkan kepada Rasulullah alaihi wasallam dengan penisbahan yang sahih, dan mana yang dinisbahkan kepada beliau zuran wa buhtana dengan penuh kedustaan dan rekayasa yang dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah senantiasa terpelihara. Oleh karena itu, di antara bentuk pemeliharaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan bersemangat dalam memelihara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemeliharaan tersebut apakah? Dalam bentuk menghafalnya, ada yang disebut para ulama dengan dhabtu as-sadr, penelitian yang teliti dari dadanya, dalam artinya dia menghafal apa yang dia dengarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pemeliharaan yang kedua, yaitu dengan kitab, dhabtul kitab, dia mendengarkan hadis lalu dia menulisnya, lalu dia memeliharanya dan menjaganya dari berbagai perubahan sampai kemudian dia menyampaikan hadis itu kepada yang lainnya. Nah, maka ini merupakan bentuk pemeliharaan hadis Nabi Sallallahu
alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu keutamaan yang besar bagi seorang yang bersemangat apabila dia telah mendengarkan hadis Nabi alaihi wasallam lalu kemudian dia menghafalnya, memeliharanya. Di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadhara Allahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kenikmatan kepada seseorang yang mendengarkan dari kami hadis, yang mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, lalu kemudian dia menghafalnya, dia memeliharanya sampai dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Karena boleh jadi yang membawa hadis tersebut dia tidak faqih. Dia membawa hadis, membawa riwayat, tapi dia tidak mampu memahami yang terkandung di dalam hadis tersebut. Dan boleh jadi ketika dia menyampaikan pada orang lain, ternyata orang lain tersebut lebih mampu memahami tentang kandungan yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang senantiasa memelihara hadis, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa apabila kita hendak berhujjah maka kita mencukupkan hujjah itu dengan Al-Quran, hanya berlandaskan Al-Quran. Kenapa? Karena hadis-hadis sekarang sudah tidak bisa dipercaya katanya. Ya, disebabkan karena terlalu banyaknya hadis-hadis yang palsu, sehingga khabar-khabar atau riwayat-riwayat hadis itu sifatnya ahad dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ucapan yang batil yang pada hakikatnya mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mana mereka akan mempelajari agama mereka? Dari mana mereka akan mempelajari tata cara salat kalau bukan dari petunjuk Nabi alaihi wasallam? Dari mana mereka akan mendapatkan pelajaran akidah secara rinci kalau bukan dari Rasulullah alaihi wasallam? Bagaimana tata cara menunaikan zakat dengan nisabnya dan mencapai haulnya, kemudian haji dan syariat-syariat yang lainnya, kalau tidak merujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh mereka yang enggan berhujjah dengan hadis, maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mereka adalah munkir sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, yang enggan untuk kembali kepada agama yang sahih sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala, telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Qurashi Al-Amiri Abu Qasim, beliau berasal dari Madinah. Qala haddatsani Sulaiman bin Bilal Al-Qurashi Abu Muhammad, beliau juga berasal dari Madinah, thiqah. An Amr bin Abi Amr, dari Amr bin Abi Amr Maisarah Qurashi Al-Makhzumi Abu Uthman, beliau juga berasal dari Madinah. Naam. An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Sa'id bin Abi Sa'id. Abu Sa'id itu kunyah dari ayahnya,
Kaisan Al-Maqburi itu nisbah kepada maqbarah, perkuburan. Nah, beliau dinisbahkan dengan penisbahan Al-Maqburi karena beliau tinggal di samping perkuburan. Rumah beliau di samping perkuburan, sehingga dinisbahkan ke kuburan tersebut. Al-Maqburi. Beliau juga berasal dari Madinah, dari kalangan tabi'in. Sebagaimana Amr bin Abi Amr juga dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Abi Sa'id juga dari kalangan tabi'in. Maka di sini dalam sanad ini kita mendapatkan faedah di antaranya bahwa seluruh perawi-perawi dalam riwayat ini mereka seluruhnya orang-orang yang berasal dari Madinah. Semuanya al-Madaniyun. Mulai dari gurunya Imam Bukhari, Abdul Aziz bin Abdullah, dan seterusnya sampai kepada Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Dan faedah yang kedua bahwa di sini ada riwayat seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i yang lain. Seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i yang lainnya. Dan ini banyak sekali kita bisa mendapatkan dalam sanad-sanad hadis. Di antara mereka ada yang meriwayatkan walaupun mereka satu tingkatan. Ada sahabat yang meriwayatkan dari sahabat yang lain. Sebab tidak semua hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat itu mereka dengarkan langsung dari Nabi alaihi wasallam, namun mereka meriwayatkannya dari yang lain, dari kalangan para sahabat. Kadang-kadang tabi'i meriwayatkan dari kalangan tabi'in, ya, di kalangan tabi'in. Bahkan ada riwayat di mana 7 dari kalangan tabi'in saling meriwayatkan, seluruhnya dari kalangan tabi'in. Nah, dan itu terjadi. Dan bahkan terkadang ada riwayat sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Nah, perhatikan turun. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dalam ilmu mustalahul hadis, riwayatul akabir 'anil ashabi. Riwayat yang lebih tua meriwayatkan kepada yang lebih muda. Sahabat meriwayatkan kepada tabi'in. Kadang-kadang ada sanad yang demikian. Nah, walaupun itu jarang, namun ada riwayat-riwayat tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, qila ya Rasulullah, ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud qila di sini yang ditanya, ya maksudnya Abu Hurairah itu sendiri yang bertanya. Sebagaimana yang nampak dari konteks dari hadis ini, bahwa yang bertanya adalah Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'alun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku telah menyangka wahai Abu Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka. Sungguh aku telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini yang lebih pertama dari kamu. Nah, ini maksudnya di alaihi wasallam, aku sudah menyangka bahwa engkau lah orang yang pertama yang akan bertanya tentang hadis ini. Nah, tidak ada yang bertanya kepadaku sebelum kamu.
dengan pertanyaan ini. Engkau yang pertama. Lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits, karena aku melihat semangatmu untuk mendapatkan atau menuntut ilmu hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Man qala la ilaha illallah, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yang murni, ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Demikian hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Di dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu, kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah hadis ini, keutamaan para sahabat, di mana mereka apabila ada hal-hal yang hendak mereka ketahui dalam urusan agama, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, dan mereka langsung mendapatkan jawaban itu dari Nabi SAW tanpa perantara. Dan ini keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelahnya. Nah, orang-orang setelahnya memang betul mereka mempelajari Alkitab, pelajari Sunnah, namun tidak seperti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang melihat langsung Nabi SAW, yang benar-benar mengetahui di mana ayat itu diturunkan dan kapan ayat itu diturunkan, berkenaan tentang apa Allah Taala menurunkan sebuah ayat atau satu surah. Keutamaan ini hanya dimiliki oleh sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Oleh karena itu mereka mendapatkan keutamaan. Mereka menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan mereka menjadi generasi yang terbaik yang disaksikan kebaikannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka mendapatkan kekekalan di dalam, dan itu kemenangan yang besar. Agama Aisyah rahimahullah, para sahabat memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Oleh karena itu tidak diperbolehkan merendahkan kedudukan mereka, tidak diperbolehkan mencela seorang pun dari kalangan para sahabat, dan tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan celaan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. La tasubbu ashabi wa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, jangan kalian mencela para sahabatku. Dalam riwayat yang lain, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari kalangan para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah salah seorang mereka, yakni selain para sahabat, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyaingi satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat, dan bahkan tidak pula setengahnya. Dan bahkan
tidak pula setengahnya, yang menunjukkan ketinggian kedudukan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan antara faedah dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat apabila mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan itu yang bermanfaat, menanyakan hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan, khususnya dalam urusan akhirat mereka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau memiliki lisan sa'ul, lisan yang suka bertanya, sehingga dia aktif bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan. Nah, selama pertanyaan itu berbobot tentunya, selama pertanyaan itu menambah keimanan, menambah amalan, maka pertanyaan yang demikian dianjurkan. Nah, banyak bertanya dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan itu adalah kebaikan. Nah, itu adalah kebaikan. Namun yang tercela apabila seorang bertanya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan kemaslahatan baik dalam urusan dunianya, demikian pula dalam perkara akhirat. Dan juga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita adanya syafaat, bahwa syafaat itu ada pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan yang dimaksud dengan syafaat adalah perantara, menjadikan seseorang itu perantara antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini secara istilah syar'i, menjadikan seseorang sebagai perantara antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nah, maka syafaat sabitah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada yaumul qiyamah, nah, adapun yang disangka oleh orang-orang musyrikin ketika mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai syufaat, perantaraan antara mereka dengan Allah, maka ini batil dan ini kesyirikan, dan ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin baik pada zaman dahulu maupun sampai sekarang. Mereka mengatakan tentang berhala-berhala mereka, haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala itu melainkan dengan tujuan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan seorang muka bumi ini sebagai asy-syafi', perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang dianggap saleh telah mati, lalu kemudian beribadah kepadanya, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, maka ini merupakan hakikat perbuatan orang-orang musyrikin yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Namun yang dimaksud asy-syafa'ah yang salidah, yang ada, yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu asy-syafa'ah pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nah, akan ada syafaat. Namun syafaat tersebut tidak akan terjadi kecuali memenuhi dua persyaratan.
Sebab asal hukumnya syafaat itu seluruhnya milik Allah Jalla wa'ala, bukan milik siapapun, bukan milik Rasulullah, bukan milik malaikat, bukan milik siapapun dari makhluk ini, walaupun dia adalah hamba yang termulia. Tidak ada satupun yang berhak memiliki syafaat. Syafaat itu kepemilikan mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang difirmankan oleh Allah, qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah syafaat itu seluruhnya. Milik Allah syafaat itu seluruhnya. Sehingga siapapun tidak ada yang berhak untuk memberikan syafaat kecuali apabila terpenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama, izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengizinkan orang yang akan memberi syafaat. Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Apakah kepada Rasulullah Muhammad SAW atau kepada yang lain. Yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang disyafaati. Keridhaan Allah kepada orang yang diberikan syafaat tersebut. Nah, ini siapa yang Rasul berikan syafaat. Maka dua persyaratan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izinnya. Izin Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari kalangan para malaikat tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali apabila telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Wala yashfa'una illa liman yarda. Mereka tidak akan mampu memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang kafir tidak akan dapat syafaat, karena dia mati dalam keadaan tidak mendapatkan keridhaan Allah. Orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, disebabkan karena dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua persyaratan ini harus ada. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan syafaat tersebut kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu pada yaumul qiyamah ada jenis-jenis syafaat. Di antara syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang paling agung, yang merupakan tempat terpuji, maqam mahmudah, yang Allah janjikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, yaitu syafaat untuk mengistirahatkan orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar agar mereka segera diselesaikan perhitungan mereka, kemudian dan segera diperiksa amalan-amalan mereka dan ditimbang perbuatan-perbuatan mereka. Dan di sana ada jenis-jenis syafaat yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab aqidah. Walhasil dari hadis ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menunjukkan bahwa ada tempat-tempat di mana Rasulullah Alaihi Wasallam diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Kemudian
di antara faedah dari hadis ini keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Nah, dan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia adalah orang yang paling berbahagia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini juga menjelaskan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu harus disertai dengan keikhlasan. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah kemudian tidak ada keikhlasan padanya. Nah, harus dengan ikhlas. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan mendapatkan keberhasilan dan keselamatan. Ya. Karena la ilaha illallah itu ada persyaratan-persyaratannya. Seorang harus mengilmui kalimat la ilaha illallah, memahami hakikat la ilaha illallah, membenarkan kalimat la ilaha illallah, yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tunduk dengan kalimat la ilaha illallah, demikian pula ikhlas, mencintai kalimat la ilaha illallah. Ini syarat-syarat yang harus diterapkan. Oleh karena itu Wahb bin Munabbih rahimahullah ta'ala ketika ada seorang datang bertanya kepada beliau tentang la ilaha illallah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Nah, kata Wahb bin Munabbih, benar, la ilaha illallah itu kunci surga, tapi bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi? Apabila geriginya benar, maka akan membuka pintu surga. Tapi kalau tidak, maka tidak akan terbuka. Orang-orang munafik, berapa banyak mereka? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bermanfaat tak? Tidak bermanfaat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu dan mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, Allah tahu bahwa beliau adalah Rasul, dan Allah mempersaksikan orang-orang munafik mereka itu adalah pembohong. Nah, kenapa mereka mengucapkan itu bukan dengan keikhlasan? Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, la ilaha illallah itu harus disertai dengan ikhlas. Harus disertai dengan ikhlas. Dan merupakan bentuk keikhlasan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah seseorang tidak menyerahkan satu ibadah kepada selain Allah Taala. Ibadah itu murni seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan kepada selainnya, maka tidak akan diterima. Maka akan membuat cacat kalimat la ilaha illallah yang dia ucap. Dan di antara bentuk konsekuensi la ilaha illallah adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, bahwa beliau adalah Rasul yang harus dibenarkan ucapan-ucapannya dan harus diikuti sabda-sabdanya, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang sangat penting disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, khalisan min qalbi, bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu benar-benar murni dari hatinya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk bersemangat mendapatkan apa yang bermanfaat. Nah, ilmu itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Semangatlah dalam menuntut ilmu.
Semangatlah dalam belajar. Sebab itu termasuk ibadah yang dengannya seorang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Bertanya dengan pertanyaan bermanfaat dan bersemangat untuk mengamalkan apa yang telah diketahui dalam perintah-perintah Allah dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah yang kita kenal, sahabat yang sangat sedikit waktunya bersama Rasulullah alaihi wasallam dibandingkan para sahabat yang lain. Rasulullah alaihi wasallam yakni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bersama Rasulullah alaihi wasallam hanya antara 3 sampai 4 tahun. Dibandingkan para sahabat yang lain, nah, ada yang sampai sejak awal dakwah Nabi alaihi wasallam mereka telah bersama Rasulullah SAW dalam berjuang. Namun karena sifat al-hirs, semangat yang dimiliki Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kadang-kadang beliau mengalahkan riwayat-riwayat para sahabat yang lainnya. Dan beliau mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didengarkan oleh para sahabat yang lain. Disebabkan karena beliau semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak tersibukkan dengan kesibukan yang lain. Sementara di antara para sahabat ada yang sibuk berjajar. Di antara para sahabat ada yang sibuk bercocok tanam, bertani. Nah, sementara Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau termasuk dari kalangan ahlu suffah, orang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhususkan dirinya untuk belajar mendengarkan hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam. Sehingga beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain. Beliau banyak mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu lebih banyak, maka tentu kuncinya adalah al-hifz, bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk menghafal hadis, menghafal Al-Quran Karim, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memiliki kelemahan hafalan, maka dengan cara menulis, maka itu ma'asyiral rahimakumullah akan menambah ilmu kita, dan menambah ilmu itu akan menambah keimanan. Dengan syarat apabila seorang menuntut ilmu tersebut dengan ikhlas. Sekali lagi dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan, dia akan dibimbing oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah yang saya jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini singkat ya kawan, namun sangat bermanfaat sekali. Kalau kita manfaatkan waktu kita, apakah pada saat kita berada di rumah atau ketika kita berada di tempat kerja kita, ya hadis ini singkat. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian kita berusaha untuk menghafalnya, berusaha untuk menghafal. Kalau terbiasa menghafal satu hadis, ya lalu kemudian terus. Mungkin pada awalnya terasa sulit, namun kalau kita membiasakan, insya Allah Taala lama-lama menjadi satu yang mudah. Nah, tetesan air saja itu bisa melubang batu yang keras. Itu bisa terkalahkan oleh tetesan air. Maka demikian pula seorang, insya Allah, kalau pada asalnya dia lemah ketika menghafal, maka dia terus berusaha dan jangan berputus asa untuk menghafal
hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mampu menghafal seluruh perawinya, dimulai dari sahabatnya. An Abi Hurairah misalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan seterusnya. Nah, tidak perlu menghafal yang sebelumnya. Apabila kita kesulitan untuk menghafal nama-nama perawi tersebut. Sebab ini ma'asyiral ikhwan penting ya. Kita berusaha untuk menaiki jenjang-jenjang ilmu. Nah, jangan kita terus berada di bawah. Nah, jangan kita terus berada di bawah. Nah, kita berusaha untuk terus naik. Nah, ya, bukan tidak mungkin suatu saat kita bisa mengajar. Bukan tidak mungkin suatu saat kita bisa mengajar, walaupun kepada keluarga saja. Walaupun murid kita adalah keluarga kita, alhamdulillah. Itu suatu keutamaan. Nah, apalagi kalau kita bisa mengajarkan yang lain dengan ilmu. Nah, mungkin kita tidak akan selalu berkumpul, ya kan? Suatu saat mungkin di antara kita ada yang berangkat ke daerah lain. Yang ternyata daerah itu membutuhkan dai, membutuhkan seorang yang mengajar. Nah, karena tidak adanya ahli sunnah di kampung tersebut, sehingga alhamdulillah apa yang pernah kita belajar itu akan bermanfaat. Itu akan bermanfaat. Jangan selalu merasa sudah saya pendengar saja, terus pendengar. Bagus kalau mendengar. Nah, menambah ilmu bagus, tapi ada usaha untuk terus. Nah, ya, karena ya sekali lagi kalau kita berhadapan dengan orang awam, antum semuanya dipanggil ustaz. Nah, iya kan? Ya, dipanggil ustaz. Apalagi kalau sudah mulai mengenal sunnah. Nah, ya, oh ternyata harus ya memelihara jenggot itu harus, maka dipelihara jenggotnya. Ya, di antara kita ada yang jenggotnya masya Allah lebat. Nah, bertemu dengan seorang, ya, nanti dipanggil ustaz, atau mungkin dipanggil Pak Yai. Nah, ya, tidak sedikit yang seperti itu keadaannya. Nah, kalau sudah demikian keadaan membutuhkan agar kita, harus berusaha minimal ada yang kita hafal dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pelajaran ba'da isya untuk sementara enggak ada insyaallah. Bagaimana hukum menyemir rambut dalam keadaan rambut masih hitam? Nah, para ulama membolehkan, tapi dijauhi semir yang berwarna hitam. Ini yang pertama. Tidak diperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Kemudian yang kedua, tujuannya bukan untuk tasyabuh. Nah, kebetulan itu yang lagi ngetren, maka sudah ramai-ramai nyemir rambut. Alhamdulillah, rambut kita hitam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rambut hitam itu kenikmatan dari Allah. Dan kenapa kok? Nah, ya, ingin dirubah warna lain. Nah, oleh karena itu hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang penyemiran rambut itu kalau rambut sudah berubah. Nah, karena kalau ada orang rambutnya hitam terus disemir, aneh. Kalau orang senang dengan warna hitam, rambut yang hitam itu satu kebanggaan. Nah, tapi ya begitu, karena fitrah sudah banyak yang berubah. Senangnya melihat orang-orang bule, rambutnya rambut boneka, maka ya sudah. Banyak pula dari kalangan khususnya para wanita, laki-laki juga demikian, ikut-ikutan pada rambutnya wanita. Oleh karena itu, orang yang beruban tidak boleh menyemir rambutnya dengan warna hitam. Kenapa? Akan menipu orang. Nah, dikira nanti orang, kembali muda ini orang. Nah, padahal tidak. Ya, memang sudah seperti itu keadaannya. Al-Mutasyabbih bima lam yuqa kalam itu zubur. Orang yang merasa
mempunyai sesuatu yang dia tidak diberikan, itu seperti orang memakai dua pakaian kedustaan. Dalam artian tidak boleh dia berdusta sehingga nampak baris bersih, tidak. Jika kalau ingin dirubah, rubah ke warna yang lain, rubah ke warna yang lain supaya nampak bahwa dia tidak berwarna hitam rambutnya, menunjukkan hitam rambut itu kepemudaan, menunjukkan kepemudaan. Nah, ya. Kalau dirubah, ya itu tadi, tidak boleh menggunakan warna hitam, kemudian tidak boleh dengan tujuan tasyabuh, ya, dengan orang-orang fasik, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, apakah boleh mengharuskan kepada seorang untuk sholat sunnah rawatib? Sunnah ya sunnah. Nah, kalau mengharuskan ya tidak boleh. Sholat sunnah itu sunnah, mustahabah. Namun menganjurkan ya boleh, menganjurkan. Tapi mengharuskan, harus itu kan berarti wajib. Nah, wajib berarti nanti dia akan menyangka bahwa sholat wajib itu bukan hanya sholat 5 waktu, tapi ada tambahan-tambahan yang lain. Anjuran. Nah, dan disampaikan bahwa tidak sepantasnya untuk terbiasa meninggalkan rawatib. Apalagi rawatib tersebut yang sering dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Apakah boleh seorang itu memberitahukan tetapi dia tidak melakukan? Nah, yang menyampaikan sesuatu yang dia tidak melakukan. Misalnya, dia masih merokok, lalu dia sampaikan kepada orang, kamu jangan merokok, rokok itu haram. Bolehkah dia melakukan itu? Boleh. Nah, boleh. Nah, lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak melakukan? Sangat besar keburukan Allah. Sesuatu yang kamu katakan lalu kamu tidak melakukan. Kamu melarang orang tapi kamu mengajarkan. Nah, hal ini menunjukkan tercelanya. Dia melarang orang tapi dia melakukan. Nah, melakukan hal yang dilarang tersebut ini tercela. Dan terus gimana? Apakah dia diam? Padahal dia tahu bahwa itu terlarang. Misalnya ada seorang datang kepada dia lalu bertanya, apakah ini haram? Apa yang harus kita jawab? Dia tahu hukumnya haram, maka dia harus mengatakan haram, tinggalkan itu. Nah, ketika seorang dia sudah mengetahui hukum haram sesuatu, tapi dia masih mengerjakan, tapi dia melarang orang. Nah, maka di sini dia melakukan satu kesalahan. Kesalahan apa? Dia mengerjakan apa yang dia larang. Dia mengerjakan sesuatu yang dia tahu bahwa itu haram. Ini satu kesalahan. Tapi kalau kemudian dia diam, sudah tidak melarang orang, tambah lagi dia mengerjakan, maka kesalahannya double. 2 kali lipat. Ya. Dua-duanya tercela, tapi lebih tercela lagi kalau dia tidak melarang dan dia mengerjakan. Paham ya? Nah, dia melarang tapi dia mengerjakan, ini tercela yang seperti ini. Tapi lebih tercela lagi kalau dia melarang dan dia tidak melarang dan dia mengerjakannya. Nah, Allah Ta'ala. Saya mendengarkan pada ikhwan bahwasanya yayasan dalam Islam tidak dibolehkan karena berasal dari Ahlul Kitab. Dan juga seperti partai punya ketua dan wakil-wakilnya. Sementara di pondok kita ini punya yayasan. Mohon penjelasannya dengan hikmah ini. Jazakallahu khairan. Anta jazakallahu khairan. Nah, dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya nawazil kontemporer ini, hal yang seharusnya bagi kaum muslimin untuk merujuk kepada ulama
al-ulama al-kibar, pembesar ulama yang mereka telah menghabiskan umur mereka bersama Alkitab dan Sunnah, yang mereka lebih mengerti tentang kondisi umat. Jangan dikembalikan perkara itu kepada orang-orang kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengerti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ya'ta'u bih wa law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang perkara kepada mereka yang mendatangkan rasa takut atau yang mendatangkan perasaan aman, kalau dikembalikan pada yang bukan ulama, mereka langsung menyebarkannya. Tanpa berpikir ini maslahat atau tidak. Padahal kalau mereka mengembalikan kepada Rasul atau kembalikan kepada para ulama yang mereka mampu untuk beristinbat, mengambil hukum dari sesuatu tersebut, maka akan diketahui oleh orang-orang yang mampu beristinbat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'al akabir. Berkah itu bersama dengan al-akabir, pembesar, kalangan para ulama. Sehingga seorang itu tidak bermudah-mudahan untuk mengikuti sesuatu tanpa hujjah, tanpa ada jelas. Tentang masalah yayasan ini, ma'asyiral rahimahullah, telah salah sebagian mereka dalam menyikapinya. Baiknya israfin wa tafrid. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang memudah-mudahkan. Pihak yang berlebihan, mereka menganggap bahwa yayasan itu sesuatu yang mesti. Lalu kemudian mereka pun berlebihan menjadikan sikap al-wala wal bara di atas yayasan. Sikap loyalitas dan sikap berlepas diri di atas yayasan itu. Siapa yang berada di yayasan itu, maka itu yang dicintai. Siapa yang tidak berada di yayasan itu, maka itu dibenci dan dimusuhi. Ini batil. Dan itu yang disebut dengan hizbiyah. Seperti Jam'iyatul Ihya Al-Qur'an atau Jam'iyatul Al-Ihsan yang ada di Yaman, Jam'iyatul Hikmah, dan jam'iyah yang dibangun di atas hizbiyah. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau bermudah-mudahan dengan yayasan tersebut, dalam menyikapi yayasan terlalu berlebihan, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang haram secara mutlak, tidak diperbolehkan. Apalagi dikatakan bahwa itu menyerupai ahli kitab atau berasal dari ahli kitab. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah setiap yang berasal dari ahli kitab itu haram? Kalau benar yayasan dari ahli kitab, awal mula yang mendirikan itu mereka, apakah setiap yang berasal dari orang-orang kafir itu haram? Yang menemukan listrik ini siapa ya? Yang masyhur siapa? Salafi? Jadi mikir dulu sebelum menjawab, sebelum memutuskan sesuatu. Pesawat terbang itu yang buat siapa ya? Yang digunakan untuk berangkat dari satu daerah ke daerah lain, itu yang buat asalnya itu dari mana? Muslim, ahli sunnah. Internet itu siapa? Yang mereka itu yang mengatakan bid'ahnya yayasan karena berasal dari ahli kitab, menyebarkan tentang tulisan bid'ah yayasan dari internet. Itu internet asalnya dari mana ya? Dari zaman. Yang buat itu siapa? Muslim. Untuk keluar menuntut ilmu kan butuh paspor. Itu paspor dari mana? Hasil ma'asyiral rahimahullah. Sebagian orang la yadri ma yakhruju min ra'si, tidak tahu apa yang keluar dari kepalanya.
asal ceprot gitu. Nah, tahunya jadi Abu Ceprot. Nah, nggak mengerti, ya, tidak mengerti dalil, tidak mengerti istinbat, tidak mengerti qawaid, tidak mengenal dan tidak menghormati para ulama. Ini yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini, keluarnya pendapat-pendapat nyeleneh, yang jauh dari kebenaran. Ya, oleh karena itu alhamdulillah para ulama, para masyayikh yang lainnya kita kenal keilmuan mereka tidak satupun berselisih bahwa yayasan itu ada yang boleh, yang tidak diperbolehkan. Nah, selama itu digunakan sebagai sarana untuk pengembangan dakwah salafiyah, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, ya kawan, bagaimana mungkin kita akan bisa membangun ma'had? Nah, dengan segala perangkat-perangkatnya, kemudian kita membuat pendidikan, ya, di negara yang seperti ini kondisinya mampu apa enggak? Tidak mungkin. Harus dengan yayasan. Yang anehnya mereka yang menolak yayasan pakai yayasan. Yang menolak yayasan pakai yayasan. Aneh. Nah, kecuali kalau orang betul-betul komitmen dengan pendapatnya yang baku seperti ini, ya, dia lebih mementingkan pulang sendiri, ya, tidak pakai yayasan. Ya sudah, nggak usah membuat ma'had, nggak perlu ya, melakukan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan yayasan. Lalu kemudian dia berdakwah sendiri, ya terserah dia. Nah, adapun dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ulama berkata tentang diperbolehkannya, maka tidak ada sisi untuk mengingkari hal tersebut. Allahu musta'an. Tolong jelaskan dalil yang menyebutkan kesalahannya jamaah tabligh dalam menyampaikan dakwah. Terlalu banyak. Tapi ringkasannya, yang pertama, jamaah tabligh tidak membangun dakwahnya di atas ilmu. Padahal ini adalah merupakan inti dari dakwah Rasulullah SAW. Ciri-ciri yang paling pokok dari dakwah Nabi SAW adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah ala basirah. Ala ilmu, di atas ilmu. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikuti. Berarti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdakwah ke jalan Allah dengan ilmu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga apabila berdakwah jalan Allah dengan ilmu. Jalan menuju jalan Allah itu harus ada ilmunya, nggak boleh serampangan. Nggak orang mau cari alamat saja. Nah, misalnya dia orang Balikpapan. Kemudian dia berangkat ke suatu negeri yang dia tidak mengerti negeri itu. Dia tidak mengerti. Apakah dia jalan begitu saja? Tanpa bertanya. Bertanya itu kan berarti akan mendapatkan ilmu dia. Bertanya alamatnya di mana jalan ini. Itu ilmu untuk mengetahui satu alamat. Kalau dia tidak mengetahui, gimana dia akan bisa sampai tujuan? Ini dalam perkara dunia yang seperti ini, apalagi dalam urusan agama. Bagaimana mungkin seorang itu akan sampai kepada tujuan yang disebut dengan jalan Allah tanpa ilmu? Semua orang bisa berdakwah. Orang baru taubat dari kefasikannya, langsung jadi dai, kurus. Sehingga, itulah tidak teratur apa yang dia sampaikan, tidak tahu itu hadis atau bukan. Semua yang dia ketahui baik, ada yang menisbahkannya pada Rasulullah SAW. Sehingga jamaah tabligh ini banyak sekali melakukan pelanggaran. Ada yang berkhutbah mengatakan bersabda Rasulullah, "Al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan." Bahwa Rasulullah itu bersabda, iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Siapa yang mengatakan itu hadis Rasulullah? Dia dengan PD-nya di atas mimbar
sebagai khatib Jumat menyampaikan bahwa ini hadis Rasulullah, ada batil. Nah, terancam dengan sabda Rasulullah SAW, "Qala alaihi ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengucapkan sesuatu yang aku tidak ucapkan, siapa yang menyandarkan kepada yang aku tidak katakan, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Nah, sangat berbahaya. Ya, berdakwah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, termasuk di antara dosa yang paling besar kalian mengada-ada terhadap Allah apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentang. Nah, kemudian dibangun di atas prinsip mereka yang hilang ini, akhirnya mereka pun banyak sekali menyebarkan hadis-hadis yang dhaif, yang palsu. Nah, karena sandaran mereka fadailul amal. Kita tidak fadailul amal. Itu yang dibaca, dibulat-balik, jadi seputar itu saja. Fadailul amal. Sementara dalam kitab fadailul amal itu penuh dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis mungkar, hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Nah, bagaimana dia akan menyampaikan itu kepada umat? Apabila ada umat yang kemudian mendengarkannya lalu kemudian mengamalkan dan memahami itu adalah hadis Rasulullah, dia akan mendapatkan dosa ketika dia mengajarkan keburukan kepada yang lain. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Kurus itu sendiri tidak ada asalnya. Yang kita maksudkan tentunya adalah kurus model jamaah tabligh, cara-caranya, model-modelnya, ya. Kemudian zikir-zikir yang sebagian yang mereka sebutkan juga tidak ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah jaulah, tata cara jaulah, ya, ada yang zikir, ada yang yang keluar, dan seterusnya. Ini cara-cara yang sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh ta'assub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu tidak dikatakan ta'assub, tapi disebut ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah alaihi wasallam. Dianjurkan, bahkan diperintah tidak menjadikan satu ucapan dari kalangan manusia yang menjadi hujjah kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh membongkar aib seorang? Tolong sebutkan dalilnya. Tidak diperbolehkan membongkar aib seorang. Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minat ghayra maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang menyakiti seorang mukmin dan mukminat tanpa apa yang mereka lakukan, maka mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kalian mencela mereka, jangan kalian mencari-cari aib mereka. Fa inna man tatabba'a awrata akhihi muslim yatatabba'i lahu awratahu wa man yatatabba'i lahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahmih. Barang siapa yang mencari-cari mengungkit aib seorang muslim, maka Allah akan mengungkit aibnya, dan siapa yang Allah ungkap aibnya, maka Allah akan hinakan dia walaupun berada di tengah rumahnya. Apakah balasan bagi orang yang membangun rumah? Allah, tolong sebutkan dalilnya. Disebutkan dalam beberapa riwayat Ibnu Majah, hadis Abi Dzar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana lillahi man bana baitan, man bana masjidan walau kamaqqasi qata'atin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Artinya semampu seorang ketika dia menginfakkan hartanya untuk bangun masjid, maka itu merupakan keutamaan yang besar. Sampai sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum